wajah di media sosial Pak Gubernur, saya tanya ke Akang, sesuai nggak dengan fakta di lapangan? Tidak. Ini involusi. Seolah-olah terjadi perubahan, padahal substansinya keropos di dalamnya. Tidak menyelesaikan. Hanya akar permukaan saja. Tidak ada ASN yang berani mengeluh. Tidak ada ASN berani mengeluh. Karena dia bagian dari abdi negara, mau tidak mau dia harus khidmat, tunduk, taat, patuh pada pimpinan. Di sini ada gubernur, maka dia tidak akan berani. Gaspol, gagasan politik. Di sini tempatnya kita mengupas gagasan, ide, dan komitmen sejumlah tokoh di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kembali berjumpa di podcast Gaspol, gagasan politik bersama saya. Dan kali ini saya ngundang narasumber dari anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat, Ketua Fraksi P3 Partai Persatuan Pembangunan Jawa Barat, sekaligus PLT Sekretaris Wilayah DPW Partai Persatuan Pembangunan Jawa Barat. Siapa dia? Ternyata kawan lama saya, Kang Zaini Sopari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kan? Sehat Kang Sandi, bertemu lagi. Bertemu lagi. Wilujeng pemirsa. Beliau dulu jurnalis. Jadi rasanya akan lebih cair kalau jurnalis dengan jurnalis ngobrol. Iya. Semoga. Saya akan ngobrol mengenai SPMB yang hari ini hingar-bingar di media sosial, banyak keluhan masyarakat baik yang tidak diterima atau dari kalangan sekolah swasta. Nah, saya ingin gali ini semua dipicu oleh ada kebijakan dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang menambah kuota rombel dari 36 menjadi maksimal 50. Seperti itu. Sudah ditutup proses SPMB-nya. Hari ini sedang maju ke proses MPLS, gitu ya. 2 hari ini Kang Zaini ini melakukan sidak dan simulasi ke sejumlah sekolah yang sudah melangsungkan kegiatan belajar mengajarnya. Saya ingin tahu seperti apa Kang hasil sidak Akang ini ke sejumlah SMA. Ya tentu mengembirakan. Mengembirakan karena saya bisa jalan-jalan. Oke. Tiap sekolah berinteraksi dengan banyak orang, guru, siswa, sehingga berinteraksi secara langsung, mendengarkan mereka, itu tentu yang disebut menyenangkan. Anggota dewan menyenangkannya kalau ada aspirasi. Ya salah satunya. Seperti apa mereka mengeluh atau seperti apa? Kalau di media biasanya kan kita selalu mendengar menurut si A, menurut si B, bagaimana konfirmasinya. Oke. Kalau hari ini saya dalam tanda kutip dipaksa harus mendengarkan siapapun. Terlebih tadi yang disampaikan Kang Sandi, SPMB, keputusan gubernur terkait keputusan penanggulangan anak putus sekolah. Panduan teknisnya kan di Kepku itu yang jadi pemicunya. Yeah. Salah satunya adalah ada rombel. Ada 36 berubah menjadi sebanyak-banyaknya 50. Jadi mulai ramai lah sampai. Ceritakan sedikit Kang hasil sidaknya tadi. Ya, saya di Depok misalnya dengan ukuran 8 x 9 meter. Jadi hanya berjarak sekitar 60 cm saja. Dari papan tulis dengan meja siswa. Meja siswa terdepan dengan papan tulis terdepan, dan itu menonjol hanya 2 kursi saja. Kan sekarang beda sama Kang Sandi mungkin ya. Iya. Zaman dulu satu meja berdua. Nah, sekarang kan satu-satu. Oke. Jadi jaraknya sangat berdekatan. 60 cm saja. 60 cm. Jadi guru dipastikan tidak akan selincah dulu. Oke. Bolak-balik, mondar-mandir. Karena tempatnya pun terbatas. Oke.
Akan melihat itu gimana? Ya saya sih waktu ngelihat ini kok ketat banget ya. Maksudnya pendek dan itu tidak terlalu bagus lah. Dengan hitungan hampir rata-rata 8 kali 9 meter standar kelas nasional dengan digunakan orang seoptimal misalnya 50 gitu. Tentu ruang geraknya pun akan tidak bebas. Itu yang akan belum lagi jarak antar ini lutut antara lutut siswa dengan bangkunya itu udah pas tuh. Jadi kalau geraknya masih kena ini mepet lah. Gitu ya. Ah. Itu akan berlangsung seperti itu kegiatan belajar mengajar di kelas-kelas. Ya, barusan saya dari pagi jam 6.15 saya sudah di SMA 1 Bandung juga sama melihat perkembangan termasuk kemarin tadi kan ada jadi MPLS MPLS. Mengenal lingkungan sekolah. Juga saya melihat di situ ada 11 robel, 11 kelas. Hampir rata-rata per kelas itu 8 siswa punya kursi, tidak punya meja. Punya kursi, tidak punya meja. Ya, nyata itu dan kemudian dari ramai juga kan. Oke. Terus melihat gitu apa yang akan lakukan tuh? Hanya mendengar saja atau gimana? Tadi sempat ngobrol-ngobrol deh. Kalau saya jadi gubernur saya eksekusi langsung. Oke. Dan itu saya perintahkan semua sekolah kalau ada yang model begitu dengan perangkat yang puluhan ribu, saya pastikan sekolah itu tercatat dengan baik. Oke. Ya. Saya simpulkan kan mereka mengeluh ke tidak ada ASN yang berani mengeluh. Tidak ada ASN berani mengeluh. Karena dia bagian dari abdi negara, mau tidak mau dia harus khidmat, tunduk, taat, patuh pada pimpinan. Di sini ada gubernur, maka dia tidak akan berani. Tapi begitu saya duduk, menyampaikan, ngobrol secara rileks, mereka terbuka. Curcol. Bebannya seolah-olah ada saya itu jadi ikut ini juga lah, ada yang memperhatikan. Ya, bayangin, Kepgub itu tanggal 26 Juni, harus dieksekusi tanggal 14. Artinya kurun waktu 17 harian, plus Jumat Sabtu Minggu, harus diselesaikan semua. Gimana nggak pening itu kepala sekolah, para guru-guru di sini. Belum kemarin urusan ijazah, belum lagi urusan study tour. Artinya kan pola pendidikan kita banyak yang sporadis kebijakan-kebijakannya. Oke. Tidak dengan tatanan dan tata kelola serta perencanaan yang matang. Oke. Kang, saya mewakili beberapa sikap dari Pak Gubernur kita bahwa hari ini harus dibawa lari dunia pendidikan ini. Apakah itu bagian dari membawa lari pendidikan supaya cepat biar nggak lama-lama lagi solusinya Ya, saya setuju dengan lari, tapi maknaan larinya bagaimana? Ada PJ Gubernur mengeluarkan tanggal 12 Mei 2024 terkait himbauan untuk tidak study tour keluar kota karena adanya untuk kasus yang meninggal. Gubernur dilantik tanggal 20 Februari tahun 2025 baru mengeluarkan surat edaran terkait Pancawalya untuk larangan. Kalau PJ kemarin himbauan, maka menjadi multitafsir. Tanggal 20 dilantik, tidak segera merevisi surat himbauan yang multitafsir tersebut, tapi segera memecat SMA 6 Kepala Sekolah Depok dengan menggunakan surat edaran dengan surat PJ tersebut. Keluarlah per 30 April 2025 larangan jelas tafsirnya. Setiap larangan pasti harus ada konsekuensi jika ada yang melanggar. Kan pertanyaan saya, gubernur sudah dilantik, kenapa tidak segera dikeluarkan surat untuk larangan? Itu salah satu contoh. Kenapa tidak dunia pendidikan kita tidak segera? Itu salah satunya lari model begitu. Belum ijazah, belum tuntas semua, kocar-kacir semua. Negeri juga mau ngambil kebijakan seperti apa? Karena turunannya, derivasinya belum jelas juga. Apalagi swasta.
tunggakannya sana sini banyak mereka sampai belasan miliar. Gitu. Belum terselesaikan. Belum SMA 1 Bandung tiba-tiba kalah di PTUL. Artinya konsolidasi di internal dunia pendidikan kita lemah. Ini nggak terungkap kan karena ASN pada takut tadi yang kata Akang. Bukan, karena segala sesuatu ditayangkan di media sosial hanya dengan cara visualisasi, audiovisual. Tidak ada kebijakan yang ada di bawahnya. Contoh yang tadi saya sebutkan. Mei 2024 masih dipakai, 2 bulan sudah dilantik, baru Pancawaluya dikeluarkan. Termasuk barak militer. Barak militer juga tiba-tiba ujung-ujung 6 miliar keluar untuk 273 siswa. Habis 3,2 miliar dalam 20 hari. Dengan dalih hari ini SPMB untuk menanggulangan anak putus sekolah. Jadi konteks larinya di mana? Padahal kalau konsolidasi di internal itu ada sekda dengan puluhan ribu ASN yang bergerak cepat tuntas. Emang nggak seperti itu? Ya saksikan sendiri, dari hari ke hari ada saja. Jadi kebijakannya, kalau saya memaknai zaman reformasi dulu itu ada namanya revolusi, perubahan secara gradual, cepat, reformasi perlahan. Ini involusi, seolah-olah terjadi perubahan, padahal substansinya keropos di dalamnya, tidak menyelesaikan, hanya akar permukaan saja. Oke. Wajah di media sosial Pak Gubernur, saya tanya ke Akang, sesuai nggak dengan fakta di lapangan? Tidak. Oke. Ya itu contoh-contoh sampel yang tadi, itu memberi bukti. Gitu. Kalau regulasi itu tidak ada. Tapi kalau untuk sekedar konten, untuk sekedar memunculkan ruh dan semangat, terutama untuk masyarakat yang tidak tahu atau awam. Oh iya benar, Gubernur Aing, Bapak Aing, Iya. pos di dalam. Kan yang jadi korban masyarakat dong. Lah ya itu, makanya kan kita bertubi-tubi ketika ngomong apapun pasti tidak dicap jelek. Gitu. Karena proses kita panjang untuk memberikan sebuah edukasi. Hak gubernur banyak tentunya, hak eksekutif banyak di situ untuk bisa melakukan perubahan, apalagi dengan jagoannya Jabar Istimewa. Itu kita beri keleluasaan, silakan apapun juga. Oke. Kan termasuk penambahan rombel nih dari 36 menjadi maksimal 50. Di Jawa Barat ini ada 862 SMA, SMK negeri. Oke. Ada 4192 SMA, SMK swasta. Kalau melihat porsinya lebih banyak SMA, SMK swasta. Gitu ya. Ketika ditambah rombel ini, gitu ya. Beberapa medsos Republika pun gitu ya, ada komen keluhan dari pengelola sekolah swasta. Tilaku senaina nama sekolah swasta teh gitu ya. Menurut Akang gimana Kak? Akang menemukan juga itu enggak? Ya, saya masih punya catatan. Per 22 Mei, saya pertama kali yang mengeluarkan data yang dilansir tanggal 24 November 2024 terkait data dari BPS Jawa Barat yang dihasilkan dari Dapodik dan DMIS dari Kementerian Pendidikan. Tercatat 658.000 siswa dari mulai SD usia sekolah sampai ke SMA yang tidak bersekolah. 37,4%-nya itu disumbangkan terbesar yang menuju ke pendidikan menengah. Besoknya dijawab oleh gubernur. 2 hari berikutnya dalam sebuah forum di Paguyuban Pasundan itu disambut juga. Maka hari ini keluar tanggal 26 Juni itu penanggulangan anak putus sekolah. Itu adalah bagian dari jawaban secara keseluruhan, secara umum terkait anak-anak yang tidak sekolah. Saya tidak masuk dulu pada rombel, pada jumlah sekolah, ekses yang dilahirkan dari itu. Tapi saya pertanyakan 658.000
37,4%-nya itu kalau saya hitung itu kurang lebih sekitar 246.000 itu kemana anak-anak itu. Kalau hari ini dia sekolah, maka dia harusnya udah kelas 2 SMA, 2 SMK, 2 Aliyah. Oke. Tersambut tidak? Tersambut tidak. Oke. Yang harusnya kelas 2 ini masuk menjadi kelas 1 lagi. Artinya data itu tidak cukup untuk bisa mengambil anak-anak yang harusnya kelas 2 ternyata tidak diselesaikan. Ini sekarang udah hadir lagi persoalan baru. Oke. Kang, kembali lagi ke pertanyaan saya yang tadi, banyak pengelola sekolah swasta jadi pesimis tuh, bahkan ketika ditanya bisa bangkrut dong. Iya bisa jadi. Dan sudah SMA 40 sekarang sudah hari ini 3 orang dipecat yang di Jalan Pahlawan. Ekses itu. Saya nggak tahu laki-laki apa perempuan. Kalau laki-laki gimana anak-anaknya nanti makan? Kalau dia anaknya punya laki-laki. Dipecat gurunya maksudnya? Iya berhenti. Karena kenapa? Berkurang siswanya. Sedangkan dia harus membiayai guru tersebut. Dari mana? Ternyata tidak ada. 3 orang. Belum 5 jam beritanya barusan. Tadi saya mau bareng-bareng sama teman wartawan, tapi sudah ada acara di Sumedang, terus ke SMK Pasundan. Di daerah lain di mana Kak? Selain di Bandung? Saya tadi SMK Pasundan Tanjung Sari. Tahun lalu terima 105, sekarang 70. Artinya kurang 35 orang. Oke. Kang, Akang sebagai DPRD, rencana kebijakan-kebijakan seperti ini dari Gubernur Jawa Barat didiskusikan dulu nggak? Tidak ada. Ini baru kan kadis. Saya belum bertemu kadis karena saya baru pulang haji. Jadi saya belum ketemu kadis. Kalau Komisi 5 sudah ada pertemuan dengan kadis itu? Sudah 2 kali. 2 kali? Ya. Dibicarakan masalah rencana. Contohnya Pancawalia, saya lagi live di Garuda TV. Tiba-tiba setelah setengah perjalanan tiba-tiba gimana Pak Zaini anggota Komisi 5 untuk besok persiapan tanggal 2 Mei terkait dengan pendidikan militer. Lah, informasi dari mana? Ya memang besok mulai di Purwakarta. Saya baru tahu kata saya. Malam ini di Garuda TV. Contoh. Kan ketika DPRD nggak diajak, nggak dimintain pendapat, sementara dari kebijakan ini yang akan merasakan masyarakat dan akan mewakili di situ. Ya. Apa yang akan terjadi, Kak? Makanya saya tidak pernah berhenti dan tidak akan pernah lelah untuk terus bersuara. Karena memang pada posisi itu kita memiliki hak pengawasan. Nah ini juga yang harus jadi pencerahan masyarakat. Apa yang disampaikan oleh kita, oleh teman-teman di Komisi 5, pada umumnya di 120 anggota DPR, semata-mata hanya untuk masuk pada wilayah regulasi saja. Artinya semua kebijakan itu harus memiliki pijakan. Dan salah satu pijakan itu ada aturannya. Oke. Kalau tidak ada aturan ya semua jalan aja terus. Gitu. Kan kebijakan seperti ini dan ini langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat. Apakah ini termaktub dalam undang-undang pemerintahan daerah bahwa itu harus dibicarakan atau melibatkan DPRD? Kalau kita masih menganut asas demokrasi, maka 3 pilar itu eksekutif, legislatif, yudikatif. Dibantu oleh media pers. Pilar keempat. Itu pilar keempat. Ya. Tapi kalau sudah tidak mau menganut itu, ya sudah. Berarti ganti. Bukan lagi demokrasi. Karena semua ada tugas dan kewenangannya. Kita dan masyarakat, sebagian masyarakat banyak khawatir juga ketika konstitusi, amanat konstitusi tidak lantas dijunjung tinggi atau ditegakkan ini. Iya, kalau disebutkan kemarin ada kebijakan ini karena atas nama negara, atas nama Pemprov dengan penanggulangan anak ke sekolah. Komparasi data yang tadi saya sampaikan, mari kita sandingkan. Kalaupun tadi Kang Sandi menyampaikan ini ada sekitar 800.000, terus yang diterima 500.000, terus itu ada 300.000 untuk swasta, buktinya nyampe 300.000 itu. Oke. Kalau ternyata yang daftarnya cuma 150.000, pertanyaannya 150.000 lagi orang siswa itu kemana? Kan harusnya tidak begitu. Sekolah swasta itu hadir sebelum
republik ada. Bahkan setelah kemerdekaan pun banyak yang tidak dibantu oleh negara. Oke. Karena sifatnya mereka dakwah untuk memberikan perlindungan dan perlawanan terhadap penjajah. Mereka membiayai dirinya sendiri. Tapi kenapa sekarang setelah besar kemudian menjadi diabaikan? Oke. Diajak duduk aja bersama untuk nginput, memberikan pencerahan ke depan untuk masyarakat seperti apa model pendidikan. Karena harusnya ditampung. Oke. Kang, konten terbaru dari Pak Gubernur kita bahwa masyarakat diberi pilihan. Apakah bantuan ini BPMU ya namanya kalau tidak salah, BPMU ya. Apakah BPMU ini disalurkan kepada sekolah atau justru disalurkan kepada siswanya? Dan hari ini rasanya disalurkan kepada siswanya, bukan ke sekolahnya. Kenapa sekolah jadi nggak dipercaya mendapatkan BPMU? Ya, saya tidak tahu pertimbangan gubernur seperti apa ya. Gitu. Tapi ya itu tadi perubahan-perubahan yang dilakukan. Jadi gini, beberapa hal saya setuju dengan gubernur. Bagian dari knowledge, ilmu pengetahuan. Misalnya pada kebijakan vasektomi. Tapi bukan masuk di kebijakannya, diksi vasektominya. Gitu. Mungkin buat beberapa kalangan ini barang baru. Vasektomi itu apa? Jangan Ustadz Kiai pernah mendengar, tapi dia tidak pernah membaca literaturnya. Maka dibikinlah bahasa rumah sakit. Kajian-kajian, maka punyalah hukumnya. Jadi tidak ansih kalau vasektomi itu hanya di dunia kedokteran. Akhirnya masyarakat umum jadi tahu, vasektomi gini. Semua jadi tahu. Seperti halnya Kang Sandi dulu mempelajari Kalma, Madilo, Ustadz Malaka, zaman Orde Baru, itu hanya bagian dari sebuah keyakinan untuk pengetahuan aja, bukan dijadikan sebuah ideologi. Tapi zaman Orde Baru ya biasa aja. Zaman Orde Baru kan subversif. Subversif itu setelah Orde Lama, setelah Orde Baru selesai, maka bebas. Nah, itu jadi sebuah pengetahuan. Jadi pada wilayah pengetahuan baru yang belum pernah dibahas sebelumnya, saya setuju. Tapi kalau masuk pada wilayah-wilayah kebijakan, tidak sama apa yang dijadikan sebuah terobosan dalam pengetahuan juga dengan kebijakan yang sifatnya nanti harus diambil. Gitu. Nah, termasuk tadi ketika BPMU diberikan kepada siapa, terus sekolah-sekolah swasta hari ini menjadi dalam tanda kutip terpuruk karena siswanya kamarana itu siswana kok pada jadi nggak ada. Gitu. Kan itu akan jadi bom waktu. Nah, ya itu artinya kan ini dengan data maka data itu harus dikupas tuntas oleh namanya dinas pendidikan, karena semua pendidikan kan masuk ke dinas pendidikan, terutama SMA, SMK. Dan ketika jadi bom waktu itu larinya ke DPRD loh, ke wakilnya. Iya, konsekuensinya makanya konsekuensinya kita harus terus terutama di DPR memberikan pencerahan pendidikan politik, untuk bisa mencerahkan masyarakat. Karena saya pikir waktunya sangat lama, tapi jauh memang perlakuan kita waktu pertama kali gubernur dilantik sama dengan hari ini. Entah netizen, entah fansnya, entah buzzer apapun. Perlakuan gimana maksud? Komentar-komentarnya. Kalau dulu mah komentarnya udah pedas-pedas ya. Pedas, sekarang agak. Nggak pedas-pedas, kalau pedas bisa oke. Ini mah kasar-kasar. Kurang etis. Iya. Kurang etis. Sekarang lu udah lumayan etis. Tapi muncul lagi sekarang karena mungkin dianggap udah parah lagi kita. Jadi dihajar lagi. Enggak kan, saya hariwang lah kalau di Sunda itu ya. Ngelihat potensi kayak gini, ketika itu meledak, dan mudah-mudahan tidak. Kami berharap itu ya, mudah-mudahan Jawa Barat baik-baik. Cuma tergambar kan, seperti itu. Akan penuh gedung DPRD sama masyarakat. Ya, kalau saya sih berharap Jawa Barat semakin istimewa, semakin baik. Makanya hal-hal yang kita sampaikan itu semata-mata bukan persoalan like and dislike, tapi persoalan hanya untuk menata kelola Jawa Barat menuju Jabar yang lebih baik, Jabar istimewa, terserap oleh masyarakat terberi mendapatkan khasiatnya, mendapatkan manfaatnya.
eh, Komisi 5 Kang Zaini menemukan data-data seperti itu. Di bawah tentunya nanti dalam rapat komisi. Oh iya, selalu. Sikap lembaga DPRD ini ya jadi pertanyaan. Ketika melihat gejala-gejala atau potensi-potensi itu, diamkah? Atau justru bertanya, bukan hak interpelasi lah, tentunya itulah agak ekstrim ya, tapi minimal bertanyalah, memanggil OPD untuk menjelaskan kekhawatiran ini. Oh iya, ya selalu kalau kita selalu. Jawabannya gimana? Tapi kalau kan pada akhirnya masyarakat yang melihat sendiri seperti apa. Mau per individu, mau per fraksi, atau mau secara institusi keseluruhan. Kalau institusi DPR secara keseluruhan dipimpin oleh ketua, punya pimpinan, punya fraksi, ada punya anggota. Kan kalau diserahkan ke masyarakat, masyarakat baru bisa bertindak di pemilu 2029, Pilgub 2030. Ya silakan perhatikan mulai sekarang kalau targetnya model seperti itu. Sama dari sekarang. Cirian, nah, mana cicing wae sudah kalau ada yang cicing wae. Atau misalnya termasuk di eksekutif juga kan. Sama kan eksekutif juga nanti ada pemilihan gubernur lagi kan kalau Oke. Saya jadi deg-degan juga. Saya ngopi juga. Saya jadi deg-degan juga ini dengan cerita-cerita yang sangat dikhawatirkan kelak, gitu ya. Akan melihat Pak Gubernur HDM, apakah sudah diberi masukan terkait potensi-potensi masalah ini oleh OPD atau pejabat teknis di bawahnya atau belum? OPD terdekat itu kan Sekda ya. Sekda itu harusnya memberikan masukan yang komprehensif. Sekda itu harusnya memberikan masukan, bukan terus terjun di lapangan, yang mengerti aturan tata kelola bernegara, di sini pemerintah daerah, sehingga hal-hal sekecil apapun dia tidak abai. Kan perangkatnya banyak, ada kepala-kepala. Nah, kalau kondisinya kayak gini, Sekda menyampaikan masalah-masalah yang akan sampaikan tadi ke gubernur. Ya, kalau saya sih belum optimal. Belum optimal. Karena kalau diberi masukan seperti yang tadi masukan-masukan Kang Zaini tadi, gitu ya, rasanya nggak akan. Kadang Sekda tuh kalau kita kasih masukan lupa. Kalau yang diajak ngobrol itu bukan bawahannya. Oh. Karena kan dia kebanyakan bawahannya. Biasanya mungkin ada perintah segala macam. Ya kalau saya sih tetap memberikan masukan yang konstruktif. Gitu. Dari mulai regulasi. Contoh terkini misalnya. Gubernur menyampaikan anak-anak siswa sekarang tuh mau masuk itu semua tanda tangan orang tua. Tidak akan mengkriminalisasi lah kasarnya. Artinya memberikan anaknya sepenuhnya di sekolah. Maka kalau terjadi itu kriminalisasi oleh orang tua, dibully, dipidana, termasuk di dalamnya, maka apakah si guru akan dibela oleh pengacara, dan saya akan siapkan pengacara sebanyak-banyak, termasuk dengan notaris. Aduh, kata saya, ngapain capek-capek gubernur ngurus yang begitu? Buka di Pergub nomor 54 tahun 2020, di situ sudah jelas ada semua. Tinggal gubernur membuat tim dari mulai praktisi, para ahli, dan lain sebagainya di situ. Tentukan tim itu nanti yang bekerja dan menampung dari mulai Pangandaran sampai Jasinga Bogor, dari mulai Kabupaten Sukabumi sampai Ciamas, Kabupaten Sukabumi. Tim itu nanti guru-guru di sekolah-sekolah kalau dikriminalisasi dia lapor ke tim itu. Jadi itu loh yang saya maksud. Seolah-olah melakukan perubahan, tidak. Itu udah ada jelas di Pergub, cuma terlewatkan. Apakah Sekda memberikan masukan? Tidak. Nah nanti ya besok lusa saya keluarkan bahas tentang Perda tersebut, karena
kan kalau dalam Islam ada namanya Basyiron wa Nadhiron. Basyiron mengabarkan kabar baik, wa Nadhiron selalu mengingatkan. Nah, mungkin saya mengingatkan. Oke. Speechless juga ya ini ya. Tapi saya pengen akan menyampaikan kepada praktisi pendidikan, sekolah, gitu ya, atas kondisi ini, saran akan seperti apa kepada mereka yang sedang resah kalau saya tampung keluhan-keluhan mereka, gitu ya, termasuk nyampe juga ke Akang. Ya, yang pasti kalau saya sih sangat yakin setelah kesulitan pasti kemudahan. Kalau hari ini dianggap menjadi sebuah nilai yang sulit, tunggu. Dunia itu hanya berputar dan mengulang. Kalau sulit, pasti sebentar lagi bakal senang. Jadi asal sabar aja. Asal sabar aja. Ini akan berlangsung 1 tahun. Ya, saya tidak tahu, tapi yang pasti lagi-lagi saya meyakinkan sekecil apapun yang ada masukan di masyarakat sampaikan. Mudah-mudahan bisa tersampaikan oleh kita. Okay. Karena mungkin jarak kita lebih dekat dengan gubernur, dengan wakil gubernur, dengan sekda, maka mudah-mudahan mau didengar, mau dilakukan, sehingga mau kalaupun ada terjadi apapun bisa lebih dekat. Oke. Jadi jangan ada jarak lah dengan masyarakat. Sampaikan aja apapun. Oke. Kang, pertanyaan terakhir. Akan ada demo nggak dari saya tidak tahu. masyarakat? Kalau melihat indikasinya kayak gitu. Saya tidak tahu. Tapi yang pasti saya tidak mau mengandai-ngandai. Gitu. Yang pasti tugas saya hanya pengawasan, budgeting, ya kan, membuat regulasi. Kalaupun ada yang menyampaikan aspirasi, kemarin juga ada WA banyak terus yang menyampaikan itu banyak hal lah gitu. Tapi ya saya terima saja. Itu persoalan mereka mau demo. Tapi siap kan di demo di Gerudung? Kenapa? DPRD siap, Komisi 5 khususnya. Kenapa tidak? Orang dari dulu kita demo terus, masa hari ini ada yang demo kita tidak hadapi? Siap. Kan demo itu bagian dari aspirasi, caranya di jalanan. Kalau di sini kan di ruangan, berarti menyampaikan pendapat di ruangan. Kalau demonstrasi kan di luar. Kang, yang terdekat Komisi 5 akan memanggil Disdik atau gimana? Ya kita nanti beberapa teman-teman di Komisi 5 kan melakukan kunjungan juga. Sama juga. Ke beberapa ke sekolah-sekolah, termasuk nanti hari Rabu di Garut kita lihat pengembangan SMA di Garut seperti apa. Nah, nanti hasil pertemuan itu nanti kita bikin langkah-langkah seperti apa hasil pertemuan itu. Kan MPLS ini 5 hari ya. 5 hari. 5 hari. Setelah 5 hari nanti perkembangannya seperti apa? Itu akan ada tindakan atau langkah selanjutnya dari Komisi 5. Langkah nanti yang kita lakukan seperti apa, terus masuk mendiskusikan nanti dengan dinas, sekda, dengan gubernur untuk apa masukan terbaik melihat realitas yang ada. Oke. Hatur nuhun Kang, waktunya. Sami-sami Kang Sandi. Ya. Sobat Republika, saya tidak akan menyimpulkan faktanya seperti ini, tapi kita semua berharap semoga Jabar istimewa dan masyarakat tidak menjadi korbannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Kang. Sami-sami. Sobat Republika, Wilujeng, sadaya.